Kami dari 11 MIPA 3 mau menjelaskan atau mengulas kembali tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan oleh Al-Abbas paman Rasulullah. Sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abi Muthalib selama 5 abad pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sekaligus menjadi khalifah pertama. Kemenangan pemerintahan yang pernah dikumandangkan oleh Bani Abbas setelah Rasulullah meninggal adalah yang berhak berkuasa adalah keturunan-keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Berakhirnya era dinasti Umayyah dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah bukan hanya kalah dalam pemberontakan yang dimenangkan oleh Abul Abbas As-Saffah, melainkan adanya faktor internal yang membuat dinasti Umayyah mengalami keruntuhan. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, adanya pola hidup mewah di lingkungan istana sehingga membuat anak-anak dari keturunan khalifah Bani Umayyah tidak bisa memikul beban berat saat berkuasa. Yang kedua, Bani Umayyah melakukan perlakuan rendah terhadap kaum Mawali. Yang ketiga, dinasti Umayyah melakukan penindasan terus-menerus kepada Bani Hashim dan kaum Syiah. Untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, banyak cara yang mereka tempuh. Di antaranya yang pertama membuat gerakan bawah tanah, tokohnya seperti Muhammad bin Abdullah bin Abbas dan Abu Muslimin Al-Khurasani. Yang kedua, menerapkan sikap politik persahabatan. Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap Bani Umayyah. Yang ketiga, gerakan yang mereka lakukan tidak menggunakan nama Bani Abbas, melainkan menggunakan nama Bani Hashim atau Ahlul Bait. Kelompok-kelompok tersebut yaitu yang pertama, kaum Syiah dan kaum Khawarij beranggapan bahwa dinasti Umayyah telah merebut kekhalifahan. Yang kedua, kelompok kaum muslimin memiliki dan memegang nilai-nilai keagamaan yang kuat, menilai bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan oleh dinasti Umayyah menyimpang jauh berbeda dari ajaran Islam. Dinasti Umayyah memberikan hak istimewa kepada bangsa Arab Suriah yang menyebabkan kaum muslimin di bangsa Arab di Mekah dan di Irak merasa dijolimi dan merasa diperlakukan tidak adil. Kaum muslimin bangsa non-Arab merasa sakit hati karena hanya dijadikan sebagai warga dalam kasta tingkat ketiga. Untuk lainnya, dinasti Abbasiyah dilakukan melalui kudeta atau revolusi yang dijalankan oleh Abul Abbas dan didukung oleh kaum Syiah dan kaum Mawali. Untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, Abu Abbas melakukan kampanye sebagai langkah pengembalian pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim. Dan pada saat dinasti Umayyah dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Supaya misinya berhasil dan didukung oleh banyak rakyat, kelompok dinasti Abbasiyah melakukan propaganda atau dakwah. Gerakan dakwah tersebut dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Ia adalah putra dari sahabat sekaligus saudara sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad. Khurasan merupakan daerah yang baru saja mengenal agama Islam. Dan ini kesempatan bagi dinasti Umayyah untuk menjadikan orang yang bersifat berpotensial menjadi bersifat ahlul bait, yang bisa disebut dengan
cinta keluarga Rasulullah. Dan kota Khurasan berada di sebelah timur dinasti Umayyah. Bila ada situasi yang berbahaya, maka Muhammad bin Ali melarikan diri ke negeri seberang, yaitu negeri Turki. Kota Khurasan merupakan kota yang untuk propagandis terbesar, terutama di bangsa Arab Selatan Yamani, bangsa Arab Utara Parsi. Jika perang terjadi, maka Muhammad memanfaatkannya untuk kepentingannya. Kota Kufah termasuk tahap awal propagandis ini dilakukan oleh Muhammad untuk tahap awal propagandis ini propagandis awal yang dilakukan oleh Muhammad dalam bentuk penyamaran sebagai pedagang atau orang yang pergi menunaikan ibadah haji untuk menjalankan misi ini berhasil. Muhammad merekrut orang-orang yang berpotensial tinggi. Salah satunya yang bernama Abu Ikrimah As-Sirot Abu Muhammad As-Sodiq. Akhirnya ia menangkap Abu Ikrimah dan pengikutnya, dan ia menghukum mati pada tahun 107 Hijriah. Pada masa itu terjadi konflik di suku Quraisy. Dan di situ karena gubernur Quraisy termasuk pada masa itu Nasr bin Ziyad adalah orang Arab Mudar, padahal mayoritas penduduknya Quraisy adalah penduduk Arab Yamani, sehingga masyarakat Quraisy tidak lagi memilih gubernur baru ini. Kemudian pada tahun 107 Hijriah, Ibrahim bin Muhammad menemukan sosok pribadi yang berkuasa dengan Abu Muslim Abu Quraisy yang berasal dari bangsa Persia. Abu Muslim sudah memperbolehkan dinasti Umayyah untuk mendirikannya. Abbasiyah pada tahun 129 Hijriah, Abu Muslim menerima surat dari Ibrahim bin Muhammad
Muhammad yang berisi pemerintahan untuk melalui gerakan untuk terang-terangan ke dinasti. Jadi kesimpulan yang kita jelaskan adalah penurunan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh banyak faktor dari internal maupun eksternal. Itu saja yang bisa kita jelaskan. Selebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.